أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar adanya jika benar itu maka Allah atau kalau ini salah adalah rezeki dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada tanya jawab jadi waktunya mohon bisa dan besok masih ada kajian minggu yaitu Ustaz Khairuddin yang insya kita nikmati dalam waktu yang sama setelah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in thumma ila ruhi Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Salim bin Sumair sahib kitab Safinatul Najah wa Syekhina Rabbi Arwahina fi Haj Muhammad Basani Alawi wa usulihim wa furuhim wa syaikhim ajma'in innallaha yarhamuhum wa yu'alli darajatihim jannah yu'id 'alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina 'ammatan kaffah وأموات الحاضرين خاصة وجميع من عمر هذا المسجد وعبد فيه وتعلم وعلم وأنفق فيه سابقا ولاحقا أن الله يرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم ويسكنهم الجنة برحمته وعلى نية أن الله يفتح قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن الله يرزقنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والسعادة في طاعة الله وأن الله يختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan pagi ini masih berkenan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Secara khusus kita diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala
untuk hadir dan menghadapnya di pagi hari ini dalam rangkaian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bergerak dan diam kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu, maka datangnya kita ke tempat ini betul-betul harus menjadi bagian yang harus kita syukuri dalam hidup kita ini. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu, tidak mungkin kita melangkah ke tempat ini. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Tadi pembawa acara itu begini. Kulo niki nggih supe lho asmane jenengan iki sinten? Pak Wido nggih, Pak Wido. Nama saya itu memang agak sulit diucapkan memang. Jadi kalau ada orang terus lupa nama saya itu tak anggap wajar itu ya. Memang agak sulit diucapkan. Di banyak tempat itu orang kalau menyebut nama saya itu sering keliru. Orang lebih familiar nyebut Saifullah daripada Sofiyullah. Angel muni Sofiyullah iku angel aja. Sofiyullah angel. Berkali-kali dalam kapati familiar gitu loh namanya itu. Ya, walaupun sebenarnya Sofiyullah itu juga salah satu nama atau sebutan atau julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman nggak pati familiar di lisan kita itu. Sehingga orang lebih mudah menyebutnya Saiful gitu ya. Saifullah. Saya khutbah di beberapa tempat, wis bertahun-tahun tak mirip, kalau nyebut aku tetap keliru, Pak. Saifullah sih. Tapi saya maklum itu emang agak sulit mengucapkannya. Saya sendiri minta maaf kepada panjenengan semuanya. Saya sendiri juga nggak mengenali namanya jenengan itu satu persatu. Sebab anjane sing ngadakno iki apa gak ono absen ya, jeneng absen ke sekolahan kan. Jadi saya kenal. Akhirnya saya kenal ku mek loro tok saya itu. Ya, apa namanya? Kemali lali pisan saiki. Pak Andre ya. Kan ketahuan Pak Wido, Pak C pertama kali. Alhamdulillah ketambahan Pak Wido sekarang 3. Mungkin kapan lagi kita 2 atau 3 lagi itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sehingga kadang-kadang ketika saya menyampaikan itu saya hanya menyebut 2 atau 3 orang ini, bukan karena saya tidak mau mengenal jenengan, memang belum mengenali satu persatu nama panjenengan semuanya. Hadirin hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Acara ini atau pengajian ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ditopang banyak orang. Di sini ada yang bagian itu nyumbang ono panganan itu ya, ono kopi nih, ono opo nih mana macam-macam itu ya, macam-macam. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi di dalam pengajian ini ikut mensukseskan majelis ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ono sing bagian pondok panganan, ono sing bagian mangan. Ono sing bagian mangan. Lo penting iku sing bagian mangan itu penting. Misalnya sing bagian nggo panganan niku wis tak nggo akeh panganan digini. Terus gak ono sing mangan, ono gak gunane panganan iku? Gak ono. Jadi sing nggo panganan aja merasa lebih berjasa. Makanan sampean berharga itu karena ada yang makan. Kan ngoten nggih? Sami kali kula, saya tidak boleh merasa lebih daripada jenengan. Apa artinya saya duduk di sini lek sampean gak ono di kene. Terus aku ngerti ngomong dhewe di kene. Wah, ya diterno ambulan mulai nih. Diterno ambulan kula. Jadi kita sama-sama memberikan manfaat kepada yang lainnya. Saya datang diminta untuk berbicara,
berupaya memberikan manfaat lewat apa yang saya baca. Panjenengan memberikan manfaat kepada saya dengan bersabar duduk di sini mendengarkan. Jadi sama-sama memberikan manfaat. Lah kok nilainya kita nggak pernah tahu. Sopo sing nilai lebih tinggi kita nggak pernah tahu. Ya kok didelok bareng-bareng lek wis menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sing di pojokan rada ngantuk iku sing nilai lebih tinggi. Wallahu alam kita nggak pernah tahu. Yang paling penting ketika kita hadir majelis seperti begini adalah menata hati kita bahwa duduk kita di tempat ini semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi nilai yang paling berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngombene dikei telu berarti si jedeng iki. Kula wajib Pak Wido jedeng ya. Kita lanjutkan kajian. Kemarin kita sudah selesai membaca tentang Arkanul Islam. Tadi sudah disampaikan nanti ada sesi tanya jawab. Panjenengan bisa menyiapkan pertanyaannya atau sesuatu yang bisa kita bicarakan di tempat ini. Saya tidak berjanji untuk bisa menjawabnya semua. Yo lek sing iso tak jawab, lek gak iso tak jawab yo tak utang ya. Tak utang kapan-kapan tak jawab. Lek sik iso jawab apa yo tak kemplang. Tak kemplang. Artinya bisa disampaikan kepada ustaz-ustaz yang lainnya yang mengisi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala syaikhul alif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun fasal arkanul imani. Rukun-rukun iman. Rukun itu tiang ya, tiang-tiangnya iman. Jadi ibarat bangunan, iman itu seperti bangunan, butuh penyangga-penyangganya. Nah, penyangga-penyangganya itu namanya apa? Rukun. Satu enggak ada penyangganya, runtuh itu bangunannya. Artinya penyangga-penyangga ini sesuatu yang tidak harus ada agar bangunan itu tetap apa? Berdiri. Yang pertama adalah sitatun, ada 6. Yang pertama adalah antuk minabillah. Engkau meyakini, engkau beriman atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu pekerjaan hati. Apa? Pekerjaan hati. Kemudian segala sesuatu yang kita diperintahkan untuk iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Karena memang yang harus diimani itu barang sing gak ketok, Pak. Kalau ada sesuatu yang sudah kelihatan, itu gak perlu diimani. Ya nyata itu namanya nyata. Saya perlu nggak iman kalau Pak Cip itu ada? Ya nggak perlu. Wong wujudnya wis ono dan mata kita bisa mengindrakan. Saya iman bahwa Pak Cip itu ada. Ya nggak perlu. Wong barangnya orangnya sudah ada. Sesuatu yang kita diperintahkan untuk iman itu pasti sesuatu yang nggak kelihatan. Kenapa gak diwujudkan saja? Lah kok kan bedanya antara iman gak tidak iman. Seperti kita hadir di tempat ini diceritakan akan mendapatkan pahala ini dan itu. Apa wujudnya pahalanya? Gak ono, sing ono ya pecel iku. Sing ono ya kopi iku. Kan itu yang wujud, kopi, pecel, gak perlu sama imani. Tapi yang perlu kita imani pahala. Sesuatu yang gak kelihatan. Dan sengaja memang tidak diperlihatkan untuk menguji, karena memang iman itu bagian dari apa? Ujian kita. Apakah kita percaya atau tidak percaya? Yang jelas apapun yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita imani itu mesti nyata. Cuman kita saja belum tahu dan memang dibuat tidak
tahu untuk mengukur lagi-lagi apakah kita percaya atau tidak. Walaupun kita percaya barang itu tetap ada, enggak percaya tetap ada. Arkanul iman sittatun, ada 6. Pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, percayanya orang itu ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah imanu taklid. Kepercayaan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 5 tingkatan. Yang pertama namanya imanu taklid. Iman ya, yang namanya iman taklid. Apa itu iman taklid? Wa huwa al-jazmu bi qaulil ghair min ghairi an ya'rifa dalilan. Percaya dasarnya cuma taklid itu ya. Orang kalau meyakini omongan orang lain dan dia nggak tahu dalilnya apa, itu namanya iman taklid ya. Wa huwa yasihu imanuhu ma'al isyani bitarkihin nadhar. Iman seperti ini mayoritas ulama meyakini benar, imannya sah. Artinya kalau dia masuk Islam dengan iman seperti begini, imannya dianggap sudah sah. Berarti dia sudah Islam, dia juga sudah menjadi seorang mukmin. Saban roto kondi lek Gusti Allah iku pangeran. Yo jarine kiai ini. Jarine kiai ini. Sajane sampean itu gak percaya pangeran, percaya kiai niku sajane. Jari sapa sampean? Mbok awak dhewe iku Islam iku ya moro-moro Islam, moro-moro percaya bapakku biyen apa nggarane iman. Bapakku iman anu pangeran, ya aku terus anake melu dadi wong Islam. Ini namanya iman, tapi berdasarkan apa yang diucapkan oleh orang lain. Boleh begitu, boleh, imannya sah imannya. Tapi ma'al isyan. Tapi orang begini ini dianggap masih berdosa dalam hidupnya itu. Berdosanya bagaimana? Bitarkin nazar. Kalau dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menalar, untuk berpikir, untuk mencari dalil, enggak dia gunakan itu. Padahal Allah kasih anugerah otak yang sehat. Loh, wong mikir konstruksi ya iso. Wong mikir ya apa carane gawe bangunan serumit itu bisa. Kuliah sampai S2 kok. Barang dikon mikir anane pangeran gak weruh, iku bejari wong-wong. Loh ya apa sih? Kalau dianggap itu dosa, menurut saya memang wajar. Bayangno ta sampean gak dosa ya apa wong iman model ngene. Lah wong bendino iku Allah taala ngasih kita nikmat. Mulai tangi kita dicukupi, mulai kita bangun tidur nikmat apa yang gak kita rasakan yang Allah berikan dicukupi, mulai kita awal hidup sampai sekarang. Terus mari ngono ditakoni Allah itu siapa? Allah itu ya Tuhan itu. Lah iya, buktinya kalau Allah itu ada ya nggak tahu, pokoknya jari di ngomong ono ya mil-mil ngomong oh no. Tak kayak gambaran ya apa kok iso dosa ku ya apa. Saya ini misalnya saya di gelandangan, nggak punya rumah, kemudian diampirno ke rumahnya Pak Cip ini, dikono disukui, dikai kamar khusus, semua dilayani, di sekolah no, semua dikasih no. Bertahun-tahun saya hidup di situ. Kemudian di depan Pak Cip itu, di depan Pak Cip ada yang tanya, Pak Wito tanya, Ustaz Sofi, sampean ini selama ini tinggal di mana? Saya ini, itu di rumah pojokan itu. Oh, rumahnya siapa itu? Rumahnya siapa? Rumahnya Pak Cip maksudnya ya. Rumahnya siapa itu? Rumahnya Pak Cip. Loh kok terus sampean lek omahe Pak Cip? Ya mbok jarene wong-wong omahe Pak Cip. Jarene wong kira-kira iki Pak Cip yang ada di sebelah saya tersinggung enggak dengan jawaban saya? Tersinggung, Pak.
Piye karepe arek iki? Wong 3 tahun 4 tahun sembarang tak kei. Terus mari ngono, ketika ditanya sekedar mengenal saya saja masih mengikut kata orang. Selama ini berarti saya nggak dianggap sama dia kan. Terus pada saat yang sama ketika saya menceritakan Pak Wido lengkap oleh Pak Wido itu begini begitu lengkap. Pak Wido gak nyekupi apa-apa lho nang aku. Diceritakno lengkap. Sementara sing ngopeni saya mulai saya datang ke sini sampai bertahun-tahun, saya cukup mengatakan, "Oh itu mbok jare wong-wong panjenengan iku mae Pak Cip." Yo gak ado tenanan aku mau Pak Cip apa enggak ado tenanan, tapi jare ini wong-wong. Mangkel lho ngomong ini iki. Mangkel lho, Pak. Mangkel lho iku panjenengan. Cuman pangeran itu untungnya gak mangkelan koyo awak dhewe. Gak mangkelan koyo kok coba aku lho tak tutuk iku. Oh, dadi selama iki aku gak dianggap apa-apa berarti selama 4 sekian tahun iku. Tak kon metu ambek metu wis golek jeragan sing liya ae. Golek wong sing gelem nampung sing liya ae. Melu Pak Wido ae wis kon kenal Pak Wido tinimbang. Kan begitu kan? Ini nah cara berpikir dari para ulama sehingga menganggap orang itu ketika iman pada Allah hanya dasarnya ngikut omongan orang itu dianggap dosa. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menganggap bukan hanya dosa, imannya tidak sah. Sebagian ulama ya, orang kalau iman adanya Allah, dasarnya mengunung-unung itu dianggap dosa itu imannya. Hakikatnya dia belum mukmin walaupun KTP ini wis Islam, turun mukmin itu belum mukmin. Karena itu kata guru saya, jangan pernah kita berhenti di dalam hidup ini. Iman model kok gini nih. Kenapa? Khotor itu sangat riskan, terlalu pertaruhannya terlalu mahal nanti. Iman yang mukhtalafah, iman yang masih diperdebatkan statusnya oleh para ulama, itu sangat riskan. Gambling kata orang sekarang, urip model ini gambling loh. Kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iya oleh disano. Ayo. Seperti halnya dikatakan oleh pendapat ulama tadi itu. Sebagian ya mengatakan sah. Iya oleh tepak ngono. Lah gak tepak ngono. Begitu kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala, terus iman kita ternyata menurut penilaiannya Allah itu enggak sah. Ya apa jajal? Oh enggak, kok enggak tahu iman nang aku. Boten nggih kula iman teng jenengan. Enggak, iman model ngono gak tak terima. Ora, gak ngono maksudku. Imane kudu gak kole ngono. Kudu sing weruh tenanan. Terus ya apa jajal? Lho berarti kan kafir awak dhewe kan. Padahal di dunia biyen wong ngarani awak dhewe kopiah kaji, semak sarungan sembarang kali apa? Orang menganggap kita sudah iman. Padahal satu-satunya yang akan melepaskan kita dari siksa Allah selamanya itu yang modal iman. Yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, kata Rasulullah SAW. Siapapun bakal akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun modal imannya itu iman mithqala dzarrah, sebesar atom. Kalau sekarang barang terkecil mungkin orang menganggapnya atom. Sebesar atom, sedikit kecil, itu sudah cukup menjadi modal dia lepas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku lek dianggap kan, lek gak dianggap. Nah ini, karena itu penting kalau kita ngaji seperti begini ini memperbaiki itu, mengupgrade iman kita itu setiap saatnya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah lengkap, indera kita semuanya ini lebih banyak kita gunakan untuk berpikir sesuatu yang itu sebenarnya enggak wajib untuk kita miliki ketika di dalam hidup itu. Nah ini an-nadhar, kecuali bagi orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kelengkapan anugerah itu, anugerah untuk berpikir. Kasih Allah takdirkan dia itu pikirannya gak pas, gak jangkep apa itu? Hah? Gak apa-apa ya, setengah songo. Jadi harus lagi setengah songo. Emang dia kekurangan begitu itu. Nah orang begini ini nggak dosa. Memang mikirnya orang iso kok. Mikirnya nggak bisa. Lah kita ini alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap bisa nih. Dikasih oleh Allah mata, dikasih telinga, semuanya supaya digunakan paling utama itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala.
baru yang lain-lainnya. Ini iman tingkat pertama. Yang kedua adalah imanu ilmin, iman yang dasarnya ilmu. Bagaimana itu? Ma'rifatul aqaid biadillatiha, yaitu mengenali dan mengetahui keyakinan-keyakinan akidah-akidah tentang Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya. Wahada min ilmil yakin. Ini oleh para ulama disebut dengan ilmul yakin. Saya akan memberikan tambahan sedikit. Dalam soal keimanan itu orang memang gak boleh taklid. Ya, kalaupun dia taklid tadi dianggap dosa. Tapi dalam soal ibadah orang malah sebaiknya taklid kalau dia bukan orang yang punya kapasitas untuk bisa menggali hukum dengan kemampuannya sendiri. Beda ya, dalam soal syariah, soal ibadah, soal hukum-hukum, ritual-ritual tertentu, orang boleh taklid, bahkan sebaiknya taklid. Nah, bedakan antara hal yang berkaitan dengan iman, orang masih dianggap dosa kalau taklid, dan dalam soal ibadah orang sebaiknya taklid ketika dia melakukan itu kalau dia bukan ahlinya. Misalnya dalam soal sholat misalnya, kita nggak perlu tahu dalilnya itu, nggak perlu tahu dalilnya. Repot kita kalau harus tahu dalilnya. Sampean pirang-pirang tahun sembahyang subuh iku apa dalile jajal? Qur'ane muni apa, hadis muni ya apa. Ana sing iso nyampeno hadis iki. Enggak ada kan? Enggak ada. Apakah sholat kita itu sah-sah? Terus dasarnya sama melakukan itu, yo tiru-tiru di masjid iku. Wis pokoke ngadep ngulon melu ngadep ngulon. Jarine ustaz ben dilanggar lek nguru ya ngono, wudune carane ya ngono. Lah hadis aku yo gak ero, Qur'ane yo gak ero. Cukup itu. Yang terpenting sampan yakin sing sampan pelo iku bener ngono to. Itu kelonggaran yang diberikan oleh syariat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak semua orang berkesempatan untuk menggali hukum, membaca hukum dan mengetahui dalil-dalil amalia yang harus dia kerjakan. Lalu kulek kabeh dikon koyok ngono Pak. Wah, akhirnya gak ono sing kuliah konstruksi, gak ono sing belajar mekanik, akhirnya gak ono bengkel, gak ono apa, kabeh mondok kabeh. Mondok kabeh. Akhirnya lah begitu mondok kabeh gak ono sing iso bangun masjid iki kan. Wis akhirnya berkeloso gak ono masjid. Lah ya apa gak ono sing ngerti carane bangun masjid. Nah, itulah kenapa dalam soal ibadah kelonggaran itu diberikan oleh syariat. Bahwa kemudian ada orang mampu beribadah disertai dengan dalil-dalilnya top, bagus itu. Berarti dia naik kelas namanya, naik kelas. Sidik-sidik rola dalil bab wudu. Oh, hadis iki. Enggak apa-apa, bagus, lebih bagus. Tapi lek itu ahli nih, enggak apa-apa kita taklid. Bedakan taklid dalam soal selain akidah dengan akidah. Kalau akidah harus tidak taklid tapi an ilmin, meyakini itu berdasarkan ilmu. Nah, ini perlu saya sampaikan karena kalau kita mengikuti di satu ceramah-ceramah YouTube atau apa, ada kan satu ustadz tertentu yang menyampaikan harus ada dalilnya, harus ada begininya. Iya, itu sing iso. Yang jadi masalah itu kalau tidak tahu dalilnya dianggap gak sah. Aku yakin sing ceramah itu pun dulu ketika mengawali ibadah juga tidak dengan dalil. Kalau dia mengatakan berarti kalau gak ada dalilnya enggak sah. Yo sampean sing ceramah itu sembayangi yo enggak sah. Kan sampean sing ceramah itu kan isone ibadah nganggo dalil lengkap kan yo tas-tas iki wae kan waktu dadi ustaz iki kan. Lah biyen-biyen zaman cilik-cilik iku kayak sik nom-nom masih nambeng-nambeng iku apa yang dalil di sembayang? Ora ono. Enggak ada kan? Lah iku dianggap gak sah, gak bener. Berarti sing ceramah padha dene, padha gak
Gak bener yang tengah-tengah meme tuwe terus jadi ustaz terus koper-koper moco iku kan begitu kan, berat kan, berat. Nah, ini. Alhamdulillah kita tidak diberikan beban seberat itu oleh syariat. Kemudian wakilal kismaini sahibu mahjubun andzatillah. Cuman ketika orang sampai pada ilmu yakin ini, imannya disepakati oleh para ulama sah. Minimal orang sampai pada tingkat ilmu yakin. Ya apa ilmu yakin itu? Dalil itu ya apa sih dalil itu? Gini. Sampai ketika ditanya apakah Allah itu ada, sing penting sampean orang jawab gini, jari wong, nah itu yang penting. Tapi sampean bisa memberikan atau mengajukan argumen-argumen yang menguatkan kepercayaan sampean itu. Mungkin dengan argumen Al-Quran, juga bisa menggunakan argumen secara logika. Makanya argumen yang sering diungkapkan di dalam pembahasan akidah itu argumennya orang Badui. Orang Badui itu kan orang gak terpelajar, yo gak pati ngaji, gak tahu apa. Lalu ketika dia ditanya, Mas Badui, Mas Badui, sampai ini percaya enggak pangeran niku ono? Sampeyan percaya enggak pangeran niku ono? Kata dia, ya percaya aku. Lah apa dalilnya? Lek pangeran niku ono, apa dalilnya? Kata dalil dia itu rodok serono lek jawab. Din dia ono teracak, mesti ono wong sing liwat di kono. Din dia teracak, mesti ono wong liwat di kono. Karena dia kan penggaweane padang pasir kan. Pikirannya dia di kono tok iku. Lah din dia ono celetong, gak mungkin ono celetong tanpa ono untone. Dadi din dia celetong gak mungkin ono moro-moro celetong tanpa ono untone. Bagaimana mungkin langit seluas ini, serapi ini, lalu saya mengatakan itu tidak ada penciptanya. Jadi cara berpikir dia sangat sederhana, sesuai dengan kapasitas dia, lingkup berpikir dia. Tapi berpikir begini cukup. Ini namanya ilman yang dasarnya ilmu. Nah ini. Begitu juga ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini urutan percaya kepada Allah itu memang ono keliru nih Dede. Urutane. Kita tahu-tahu disuruh percaya dulu, mari ngono dikon golek dalile. Sakjane golek dalile dhisik baru lagi percaya. Kita kan kebalik kan. Lahir procot moro-moro Islam tahu-tahu di ngene masjid pujian nyebut Allah melu nyebut Allah. Berarti awalnya langkah kita itu taklid dulu, Bapak. Pokoknya dulu. Baru mari ngono mikir-mikir melu ngaji terus mari ngono mencari dalilnya. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an sendiri, Al-Qur'an itu di awal-awal kali turun dan ketika mengajak bicara kepada orang-orang kafir itu kalimat yang diperkenalkan itu bukan Allahnya sebenarnya, tapi kata-kata Rob. Coba itu, Quran pertama turun apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu, dengan nama Robmu. Tidak bismillah kan? Bukan Iqra bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Allah tidak memperkenalkan nama dulu, tapi Allah memperkenalkan statusnya dulu. Apa Rob itu? Rob itu zat yang memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh alam semesta. Itu namanya Rob. Namanya Rob, mengatur ini. Bacalah Muhammad dengan nama zat yang mengatur alam semesta. Gak memperkenalkan nama dulu kan? Coba ketika Al-Quran memerintahkan orang-orang jahiliyah, orang Mekah untuk iman kepada Allah, apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, orang-orang kafir Mekah, manusia, maksudnya secara khusus waktu itu bicaranya dengan orang kafir Mekah. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, Rabbmu. Tidak u'budullah.
tidak sembahlah Allah, namanya belakangan. Yang penting kamu yakin ada zat yang maha luar biasa yang mengatur alam semesta, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Perintahnya mengenali, awalnya kenali dulu ada zat yang maha mengatur alam semesta. Makanya keimanan yang berangkat dari urutan seperti begini itu normalnya lebih kuat daripada yang berangkat tahu namanya Allah. Orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk tidak meyakini Tuhan itu kan karena dia melihat di lingkungan dia cara mengenalkan kepada Allah itu caranya harus dengan doktrin. Pokoknya padahal sebenarnya logika manusia ya semuanya harusnya meyakini Allah itu ada, harusnya itu. Gak kudu santri itu. Orang pokoknya normal sehat akalnya harus tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Caranya begini. Seperti Quran mengajari, kenali dulu ada Rob. Kenali dulu ada Rob. Begini. Alam ini kan sudah ada ya. Alam ini sudah kadung ada. Gak mungkin zaman mengkiri alam ini gak ada. Ada kan? Ada. Karena alam ini sudah ada, maka mau gak mau sampean harus meyakini. Akal sehat kita dipaksa harus meyakini bahwa ada yang menciptakan. Ada nggak yang punya keyakinan alam semesta sebesar ini terus, alam ini ada tapi nggak ada yang menciptakan. Wah, ngejak gak waras bareng kan itu. Ngejak gak waras bareng. Itu sebodoh-bodohnya orang asal otaknya masih sehat. Ketika kita ajak bicara seperti tadi itu, dunia alam ini kadung ada, maka yang ada ini harus ada yang menciptakan. Lalu kalau kemudian ada orang mengatakan, ya alam ini memang ada yang menciptakan, tapi yang menciptakan itu sesuatu yang nggak ada, mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin loh. Itu gak kudu santri itu. Wong embongan nggak ngerti apa-apa, lek dijak mikir ngono mesti nyaut itu kan. Mesti nyaut itu. Itulah mengapa tadi dikatakan lek sampai orang dalam hidupnya bertahun-tahun mikir ngono tok ae ndak iso, kebacut berarti. Kebacut. Gak butuh pintar soalnya. Namanya ilmu badihi. Ilmu badihi itu ilmu yang normalnya ya. Orang gak pakai mikir. Seperti sama tanya 1 tambah 1 sama dengan masa ada yang mikir sama niku. Langsung 2. Butuh profesor jawab itu? Enggak butuh. Anak kecil aja tahu kok jawabannya 2. Dan ketika dia mengatakan 2, gak mungkin digoyahkan menjadi 3 kan. Ayo ngomong telu, tak kayak onde-onde, ora iso. Mendem apa siji tambah siji tetep loro. Ya wis tak kayak duit 10.000, rubahan ngomong telu. Mau enggak dia? Enggak mau. Ya kan? Itu badihi namanya. Keyakinan yang orang yang paling rendah sekalipun akan mengatakan hal yang sama. Dunia sudah kadung ada, alam semesta sudah kadung ada. Berarti harus ada yang menciptakan. Yang menciptakan gak mungkin sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada? Logika yang itu. Logika kan? Logika. Harus ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu harus ada. Kemudian yang harus ada itu mungkin nggak datangnya belakangan, nggak mungkin. Bagaimana yang diciptakan ada dulu, baru yang menciptakan, paham ya? Nah, karena itu kemudian syaratnya jadi Tuhan. Gini, sesuatu yang menciptakan itu lalu kita yakini sebagai apa? Tuhan. Ojo ngomong Allah dhisik loh ya, ojo ngomong Allah dhisik, ngomong Tuhan nis. Pokoknya sesuatu yang menciptakan alam semesta ini lalu oleh orang disebutnya Tuhan. Lalu Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Satu, Tuhan yang menciptakan semua alam semesta ini syaratnya ya kudu ono dhisik. Sepakat enggak? Butuh kitab nerang ngono iku? Enggak butuh loh.
Ndak butuh. Ya mesti ae, Pak. Mosok ana barang wujude sing diciptakno ana sing nyiptakno belakangan. Lucuk dengan keyakinan satu ini saja, mungkin nggak kemudian kita yang waras ini, yang dengan cara berpikir sederhana tadi itu, meyakini Fir'aun ngaku pangeran, mungkin? Nggak mungkin, itu nggak perlu ngaji saja nih, nggak perlu ngaji itu. Bagaimana mungkin kita percaya Fir'aun Tuhan, sementara dia punya bapak? Berarti kan Tuhan ini datang terlambat. Masalah ulah wingi-wingi ku sing gawe iki sapa? Yang bikin ini apa? Siapa? Nggak ada. Nah ini kan nyatanya alam sebelum Fir'aun sudah ada. Pada titik yang sama kita juga tidak mungkin disuruh percaya Yesus itu Tuhan. Bagaimana kita percaya Yesus itu Tuhan? Lawang datangnya terlambat. Ujug-ujug lahir muncul terus ngaku tuh Tuhan. Lah prestasi nih opo kok ngomong ngaku dadi Tuhan. Wong langit ku wis ana sadurunge ana Yesus. Itu kan logik kan? Maka siapapun yang mengaku Tuhan datangnya terlambat, orang waras akalnya sehat nggak mungkin menyebut dia Tuhan. Wis tahu, paling bodoh orangnya, paling elek, paling preman. Nggak mungkin. Nah, gitu kan? Kemudian yang kedua, ini satu sifat Tuhan ya. Kemudian mungkin nggak Tuhan itu yang mengatur alam ini tidak ada duluan, alam yang diatur masih ada? Nggak mungkin kan? Lah terus alam muter iki sapa sing ngirakno? Melaku dhewe yo kamu, mungkin melaku dhewe. Padahal nyatanya alam ini ada sampai kiamat. Berarti sepanjang kiamat itu pasti pencipta itu ada. Paham nggih? Nah itu kan logik kan? Ini contoh kecil meyakini bagaimana adanya Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu. Sama aja balangno ilmu itu kudu maca kitab tebel-tebel, ndak usah begini aja. Diskusi begini kecil ini itu sudah cukup menjadi dalil kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dalil itu. Makanya mungkin ada yang pernah tahu ada seorang ilmuwan barat namanya siapa itu? Stephen Hawking ya. Tahu nggak Stephen Hawking? Oh, alhamdulillah sama nggak roh, berarti Fatihah nggak melebu berarti. Alhamdulillah sama nggak roh. Saya itu cuma baca koran juga, baca medsos itu loh. Ada orang katanya itu kan meraih Nobel beberapa kali itu, fisikawan itu ya. Oh, pinter orangnya itu, cuma diberi kekurangan dia punya otak itu agak ada terganggunya, tapi pinter itu orang Nobel. Katanya, wallahu alam saya nggak tahu. Katanya berita ini di akhir-akhir umurnya dia nggak percaya Tuhan. Pintere koyo ngono lho, nggak percaya Tuhan. Apa dia bilang? Alam semesta ini ada dengan segala keteraturannya, itu ada dengan sendirinya, secara natural bergerak sendiri. Nggak ada Tuhan, itu nggak ada. Itu cuman fiktifnya orang, bayangan imajinasinya manusia saja itu. Sebenarnya alam ini ya bergerak dengan sendirinya, teratur dengan sendirinya. Iki ngejak pinter apa ngejak gak pati pinter nih ngomong ini. Ngejak gak pati pinter, aku hati ngomong sing ngarepe geo gak pati mentolo aku. Gak pati mentolo. Ngejak gak pati pinter. Saya sering gurau kepada teman-teman itu. Sayang ya Stephen Hawking gak urip tonggoku tawaran. Kalau Stephen Hawking itu urip jadi tetangga saya akan sadarkan dengan cara saya. Ya Pak Ustaz. Pokok bendino lek liwat ngarepe omahku tak sawat watu sirai. Tak sawat watu, toko ndukur, pasti kan dia cari kan siapa yang melempar saya. Kan saya datangi dia, saman apa-apa, aku ono sing nyawat sampai punjul. Loh, kok percaya sampean ono sing nyawat? Lah iki ono watu iki. Nutuk nang ngene siraku. Enggak iku. Watu iku moro-moro karepe dhewe. Watu iku moro karepe dhewe. Dia akan pasti akan menyangkalkan otaknya langsung waras pasti itu. Gak mungkin, mana ada waktu kok moro nang siraku dewi. Pasti ada yang menjawab, enggak. Kata sampean matahari jalan dari timur ke barat saja bisa jalan sendiri. Kenapa sampean enggak yakin ada batu datang kena sirai sampean dewi? Lek durung Islam meni baleni maneh sawaten maneh. Kloklah tanggung. Siapa yang melempar? Enggak ada yang melempar, Pak. Itu batu secara natural jatuh karena efek gravitasi.
Kira-kira wong siswa Islam enggak? Insya Allah Islam. Pokok tonggo wong suada iki. Sayangi gak ditakdirin tadi wong suada. Menil-menil orang wong model-model gitu itu ya, gak percaya pangeran itu, gak usah diwacanya Quran, Pak. Gak ono pangeran niku. Lah terus iki alam ini ono karepe dhewe, gak usah diwacana hadis, gak usah. Sawaten ae sirahe. Tuh, ini mesti lah goleki. Gak mungkin nih Pak, waktu kok moro dhewe kok mesti tepak nang sirahku. Ya ku jenenge efek gravitasi. Secara alamiah, natural ini berjalan dengan sendirinya. Ya kari kuat sing nyawat apa kuat sing bocor. Paham ya? Nah, ini. Lah, kemudian pada titiknya orang akan bertanya kan, oke lah kita sepakat ada zat yang maha seluruhnya yang bisa mengatur yang ada dan dia ketika alam semuanya hancur, dia tetap ada. Oke, sudah dengan segala sifatnya itu. Lalu namanya siapa? Kan nggak mungkin nggak ada namanya. Kan nggak mungkin, ya terserah lah namanya. Lu bapakku yang jenenge apa? Mosok kan jenenge, mosok aku ngene. Sofi, kamu punya orang tua? Punya. Namanya siapa? Ya terserah namanya. Pokoknya saya punya orang tua. Mangkal nggak wong tuaku? Mangkal karepe ya apa? Misalnya wong tuane sampean tak jenengno Cip, yo gak apa-apa Cip yo kenek, Wido yo kenek, Andri yo kenek. Sakarepe wis pokoke duwe bapak. Umpama bapakku krungu ngamuk enggak? Piye karepe iki? Iku berarti anak wong akeh, berarti anak wong akeh. Karena nama itu menunjuk kepada sesuatu yang dinamakan kan? Enggak mungkin, nama itu butuh. Nah, lalu nama itu siapa kira-kira? Kan harus ada nama kan, sepakat kan? Harus ada nama. Nah, disitulah kita akan diajukan beberapa nama. Opo Yesus, opo Wisnu, opo Brahma, opo Gandoloyo, opo apa jenenge iku? Apa jenenge? Apa? Gandolojo. Hah? Opo, silakan ajukan semua nama yang mencalonkan diri jadi Tuhan. Paham ya? Itu cara mendalilkan itu. Oke, sekarang yang menyebut Yesus, kata siapa itu kalau Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Telusuri itu. Nanti pada titiknya kita pasti akan begini mengatakan, saya hanya akan percaya nama yang diajukan itu ketika yang menyampaikan itu betul-betul orang yang nggak pernah bohong. Ya enggak? Yesus kata siapa? Bu jari ini apa? Paulus. Paulus tukang goro. Bagaimana kita mempercayai omongan orang yang tukang jangan-jangan kita disesatkan. Perlu kan kita curiga begitu. Nah, lalu Allah pada titik terakhirnya Allah, ada yang mengatakan Tuhan yang menciptakan seluruhnya namanya Allah. Siapa yang mengatakan Allah? Nah, track record penyebutnya itu harus kita lihat. Di situ pentingnya seorang rasul itu punya 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatona, untuk menjamin kepada manusia apa yang dia katakan itu tidak pernah ada yang bohong. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggih. Apa namanya, kalau ada monggo mic-nya diserahkan dulu. Dan yang untuk ibu yang tidak terlihat dari sini, kalau mau bertanya langsung mengikuti saja supaya tidak hubungan. Oh iya. Pertanyaannya bebas ya, tidak harus terkait dengan akidah, enggak juga. Pertanyaannya bebas, dan nanti pertanyaan beberapa orang bisa kita catatnya supaya cepat tidak menggunakan waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bagaimana caranya supaya kita ini selalu bersama dengan Allah, sehingga minimal iman kita itu stabil bahkan. Yang kedua, mengenai iman kepada Allah, saya teringat dengan surat Al-Baqarah. Di situ Allah itu meminta kesaksian pada ruh kita manusia dengan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhan. Pertanyaannya Pak, kenapa seluruh umat manusia ini setelah ruhnya bersaksi bahwa satu-satunya Allah adalah Tuhan, setelah lahir itu kok bertuhan dengan yang lain?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, ada lagi yang bertanya? Dari ibu-ibu? Ada. Ini pengalaman saya pada saat masih anak-anak dulu, itu pernah ibu saya mengatakan maghrib untuk bulanan lagi, banyak lagi. Ternyata saya melanggar apa yang dikatakan ibu saya, dan benar memang terjadi juga apa yang dikatakan ibu saya. Nah, ini apakah termasuk dalam iman taklid tadi? Ini yang saya tanya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Satu lagi mungkin dari Bapak atau Ibu? Tidak ada? Ada biar langsung dijawab oleh Bapak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa wala. Yang pertama, ada aslul iman, iman pokok. Ya, iman pokok ini nggak boleh berkurang sesenti pun, nggak boleh. Apa itu? Iman akan adanya Allah. Ya. Ini berkurang sedikit saja orang dianggapnya tidak beriman. Gimana? Karena kalau kita percaya adanya Allah, terus kepercayaan adanya Allah itu berkurang sedikit, artinya kita akan mengatakan Allah itu ya koyo ono koyo enggak kan? Percaya ono ya ono ae, gak ono setengah ono kan? Nggak bisa kan setengah ono. Allah itu ono apa enggak? Cara aku setengah ono. Kafir sampean setengah ono. Jadi iman dalam soal ini aslul iman namanya. Pokoknya iman ini nggak boleh berkurang. Sedikit berkurang sama sudah keluar dari Islam. Ya tadi itu maksudnya berkurang apa? Allah itu ada, yakin? Nah, itu baru utuh. Terus kalau tanya Allah itu ada, coro saya setengah ada sekarang. Loh, setengah ada berarti saiki sampean keluar dari Islam. Gak boleh berkurang ya. Iman yang ini tidak boleh berkurang. Aslul iman, pokoknya iman. Nah, ada furu'ul iman, cabang-cabangnya iman, yakin namanya. Yakin itu bisa tambah, bisa kurang. Ya enggak? Bisa tambah, bisa kurang. Tergantung seberapa argumen yang meyakinkan kita kan. Semakin banyak argumen yang kita dengarkan, semakin kita ya yakin. Misalnya di situ ada kecelakaan. Kita nggak pernah tahu loh kecelakaan itu. Cuman yang cerita itu Pak Wido. Gunung kecelakaan. Terus saya, Pak Wido sing ceroto. Pak itu nggak pernah bohong Pak Wido itu. Saya percaya ada kecelakaan itu misalnya. Dari mana sampai percaya? Pertama toko Pak Wido, berarti taklid kan? Taklid, tapi gak lega aku gak delok. Coba sih tak delok sih, bener nggak omong Pak Wido iki? Tak lihat di jalan, oh iya, ada pecahan-pecahan apa kaca di sini, terus ada darah mengalir di situ. Bener. Percaya kan? Ini percaya ini, nah, aslul iman ini kan? Aslul iman. Ya apa cara nih supaya sampai tambah yakin ayo? Namanya yakin, dari iman ke yakin. Dengan melihat faktor-faktor yang lain. Bagaimana? Begitu setelah setelah kita melihat itu, lalu ada foto-foto yang beredar di medsos. Setelah terjadi kecelakaan di tempat ini, tempat yang kita lihat tadi itu, oh bener berarti. Memang aku jadi Pak Wido pertama. Nomor loro ndelok ketiniku, terus nomor telu ono pecahan kaca. Saiki ono gambari korban. Gambar ini menambah nggak percayanya? Menambah. Apakah mungkin kepercayaan kita kurang? Mungkin. Ternyata setelah itu ada berita susulan, ternyata gambar korban itu hoax. Mungkin nggak? Berarti kepercayaan kita yang asalnya 4 jadi berapa? Balik mana teluan? Gambarnya seperti itu ya. Gambarnya seperti begitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi itu bagaimana cara kita menambah keyakinan? Tambah informasi. Semakin banyak informasi tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah keyakinan. Iman kita meningkat menjadi yakin. Tambah dalil yang kita tahu, tambah yakin. Seperti contoh tadi itu. Semakin berkurang informasi kita tentang Allah, maka semakin ciut, semakin surut keimanan kita kepada Allah.
Jangan-jangan pada ujungnya lama-lama mengganggu aslul iman kita. Mengganggu apa? Aslul iman. Gumbule bendino ambek wong ateis. Ambek wong gak percaya pangeran. Lama-lama terpengaruh gak kita? Terpengaruh dari mana? Karena informasi yang selama ini kita yakini digerogoti satu persatu. Enggak itu hoax. Enggak itu hoax. Oh jadi Pak Wido ku gorowan. Itu tapi ono kocok tuh kocok iku arek cilik dolanan wingi. Lho ono gede ku pitik sing mati di kono iku. Entek enggak suwe-suwe. Habis lama-lama ujungnya apa? Mengancam aslul. Jangan-jangan ternyata enggak ada kecelakaan. Bahaya kan? Nah, kalau sudah sampai itu iman kita menjadi masalah. Tetapi kalau kita mau meyakini itu dan bertambah iman kita, tambah informasi. Nah, informasi ini yang kadang-kadang bertambah bisa berkurang. Sehingga mempengaruhi apa? Naik dan turunnya kualitas iman satu. Kemudian dalam soal agama tidak melulu dengan dalil-dalil itu, bisa dengan pendekatan ibadah. Karena ibadah itu manifestasi iman. Kita cukup dengan aslul iman tadi itu. Setelah itu kita lanjutkan, kita pupuk dengan ibadah. Dari ibadah itu Allah akan menganugerahkan kepercayaan itu, menginstal kepercayaan itu. Sering terus sembahyang subuh, sering jamaah, lama-lama Allah akan semakin mumpuk meyakinkan melalui proses ibadah. Jadi ada dua proses ya, proses istidlal, mencari dalil, mencari informasi untuk menambah keimanan. Kemudian yang kedua melalui pendekatan, melalui takarrub beribadah. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan akan semakin membuat kita yakin. Satu. Kemudian yang kedua apa tadi itu? Oh, pertanyaan alastu birabbikum. Al-Qur'an memang menyatakan itu di dalam surat Al-A'raf tadi itu. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kita disampaikan oleh Al-Qur'an bahwa dulu sebelum manusia ini hidup di alam nyata ini, mereka melewati alam namanya alam ruh. Saya kok gak merasakan Pak ada alam ruh. Wis sampean percaya wae wong Quran sing ngomong kok. Sampean percaya wae Quran ngomong kok. Sesuatu yang tidak pernah kita alami belum tentu sesuatu enggak ada kan? Belum tentu ada. Pak Wido tahun berapa lahirnya? Tahun 56. Percaya enggak ono proklamasi tahun 45? Sampean harus percaya, enggak harus sampean hadir di proklamasi itu kan? Dari mana? Ya sejarah semuanya menyebutkan kok. Percaya sampean? Wani enggak sampean ngomong saya, gak ono proklamasi wani ngomong. Oh, diamuk ambil polisi sampean ya. Usah masjid ini guyu kabeh kan. Kenapa? Dari saking validnya informasi bahwa ada proklamasi. Mempercayai proklamasi enggak harus kita mengalami kan? Enggak harus, cukup dari omongan semua orang atau sesuatu informasi yang disampaikan oleh sesuatu yang tidak pernah bohong. Kan gitu kan? Informasi yang disampaikan oleh orang yang enggak akan pernah bohong. Al-Qur'an. Apa? Al-Qur'an ngomong begitu, yo wis sampean percaya. Walaupun sampean mosok iya. Ono kuduan. Ada alam namanya alam ruh. Ya. Kemudian dinyatakan di Al-Qur'an itu alam ruh itu di situ semua roh ditalkin oleh Allah, ditanya, alastu birabbikum, apakah aku itu Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua roh itu mengatakan Allah itu Tuhannya. Sudah. Karena itu berdasarkan ayat ini, maka bagi siapapun yang terlahir di dunia ini pada hakikatnya mereka itu iman. Imannya dari mana? Dulu mulai alam roh. Sehingga kalau ada bayi lahir, bayinya maaf ya, non muslim sekalipun, lahir dapat 3-4 hari dia meninggal dunia. Iman itu, bayi iman itu. Walaupun mungkin cara perawatannya karena bapaknya itu non muslim dirawat dengan cara non muslim, tapi hakikatnya bayi itu iman. Ahli surga itu. Kenapa? Wis iman ben zaman dengan alam roh. Ini implikasinya. Kemudian kenapa kemudian roh yang katanya itu iman kepada Allah ketika sudah masuk di dunia ini terus berubah macam-macam, yaitu kembali kepada hadisnya Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Rasulullah, semua bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Bapaknya yang membuat dia Yahudi, ibunya yang membuat dia Nasrani.
keluarganya yang membuat dia majusi. Artinya lingkunganlah yang mengubah itu semuanya. Nah pentingnya kita menciptakan lingkungan yang Islami itu, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu kita lahir di sini di Limboto, enggak sih Limboto kan sama pendatang kafe. Tahu-tahu kita dilahirkan di lingkungan yang Islami. Tahu-tahu bapak kita Islam, ibu Islam, saudara kita Islam, semuanya Islam. Akhirnya kita otomatis jadi Islam. Kari mengupgrade Islam kita itu tidak berdasarkan taklid tapi berdasarkan al-ilmin, berdasarkan ilmu. Saya enak Azan. Enak. Nah, itu dulu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa, tentang ibu-ibu tadi ya? Oh ya, kalau ada ibunya ngomong begini, apa tadi lading ya? Oh jodolan lading marip-marip ya. Enggak kebaco. Terus ternyata betul-betul terjadi. Apakah itu bentuk dari taklid? Iya. Itu taklid itu. Wis mari ngono diomong ibune wis pokoke percaya aja percaya. Ya wae ngomong ibu kebaco wis percaya wae. Tanpa harus ada bukti kan? Tanpa harus ada bukti ya wis. Itu namanya taklid. Boleh taklid seperti begitu. Boleh, karena ini tidak dalam ranah akidah. Boleh. Oh ya biyen-biyen zaman saya wong biyen Bu, wong biyen. Kali diarani ngene ya, arek wedok-wedok. Arek wedok-wedok ojo apa? Metu maghrib apa engko digondol gondol apa wewe ana sing orane gak digondol jerangkong wong biyen percaya gak ngono iku zaman cilik-cilik sampean percaya sampean jenenge taklid gak perlu dalile kan gak perlu, penting wong tuane ngomong sampean percaya wong tuane gak tau goro kan. Ya wis percaya wani metu ndak wani metu jenenge taklid. Taklid begini boleh dosa enggak dosa wong urusan percaya nang wong tua kok enggak ada urusannya dengan apa akidah. Nah iku kan wong biyen iku pemuda biyen arek cilik biyen lek perawan-perawan saiki lak siji ya anak sampean ancaman koyo ngono sik percaya arek saiki dikandani. Oh banget dah ketara pengalaman ini. Pengalaman dibantah anak ya. Arek saiki dikandani nduk marip-marip ojo metu nang ngene njobo ana omahe lan opo Bu? Ya masalahe jarine mbah-mbah biyen iku lek marip-marip perawan metu iku engko digondol wewe. Apa jawabe perawan saiki? Gak apa-apa Bu digondol wewe sing penting sing gondol wewene ganteng. Lah wis arek saiki taklite wis berubah. Tapi saya pastikan taklid seperti itu tidak mengganggu keimanan karena memang ini tidak dalam ranah akidah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah untuk nikmat kita mendapatkan zaman ini dan sebenarnya masih banyak sekali tentang iman ini. Ada iman bisa naik, bisa turun, dan iman bisa melekat, bisa melepas. Pada kesempatan nanti kita akan bahas ini untuk minggu berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan dari Ustaz kita dan mendapatkan tetap pada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian diskusian dan setelah itu monggo dari saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan salah dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas 1 jam ya saya menyampaikan ini dari mulainya 4:30 sekarang sampai setengah 6. Mudah-mudahan duduk kita di tempat ini yang 1 jam ini menjadikan duduk yang bermanfaat dan menjadikan hidup kita menjadi berkah. Hidup kita menjadi hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya beginilah cara kita menambah iman. Caranya mengumpulkan banyak informasi. Langkuk tergantung sama di luar itu golek konco. Nah kalau koncone itu terus memberikan tambahan informasi tambah kuat. Dan kok terus njobo itu di kumpulan gak bener ya mudun meneh. Terus munggah. Yang terpenting pada ujungnya kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita pulang dengan membawa iman, pulang dengan membawa husnul
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana ومن أحسن إلينا من أهل العلم والخير والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضر والشر والشقاوات وأهل العصيان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك عصر. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا amin. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf bila ada tutur kata ucapan berlaku yang kurang berkenan kepada para jamaah semuanya. Insya Allah kita bertemu di pengajian berikutnya di jam dan waktu yang sama. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.